Shalom, salam kemenangan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Sudah tentu dari dalam hati kita bersyukur kepada Dia karena pemeliharanya yang tiada henti-hentinya atas kita semua. Pada bulan Oktober kita akan bersama-sama belajar bagaimana kita bisa menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kiranya Tuhan menolong kita supaya hari-hari kita merupakan hari bersiap-siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Pagi hari ini kita menyanyikan sebuah pujian, sudahkah kita siap sedia? Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Sembahlah Yesus, sembahlah Yesus selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk kasih pemeliharaan-Mu atas kami, kekuatan dan kesehatan, untuk banyak pertolongan, jalan keluar yang Tuhan berikan. Dan pagi hari ini kesempatan untuk kami menyapa Tuhan, untuk kami mengakui Tuhan, untuk kami memuliakan Tuhan, untuk kami mendengar firman-Mu. Kami akui tiada Allah seperti Engkau. Engkaulah pencipta semesta. Kau yang menyebabkan semuanya ada. Kau yang berkuasa atas semua kehidupan. Dan Kau yang berkuasa atas hidup kami. Dan semua perjalanan hidup ini ada dalam penguasaan-Mu. Karena kami menyadari hal ini, kami datang kepadamu. Kami memohon tangan Tuhan yang terus menuntun kami. Sehingga di sisa perjalanan hidup kami sungguh-sungguh mempergunakan untuk kami bersiap-siap menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami dapat mengerti firman yang akan kami pelajari pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima kebenaran Allah. Amin. Mari sebelum banyak hal kita dengar dan kita lihat, kita pikirkan, kita rasakan pagi hari ini. Saat ini kita akan
mendengarkan beberapa ayat dan kita akan merenungkannya bersama. Yang pertama di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 35 dan 36. Saya bacakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri yang tahu. Renungan hari ini kita memulai memikirkan bahwa hidup ini akan berakhir. Bukan saja pada batas kematian yang dialami oleh semua orang, yang akan dialami oleh semua orang, tetapi bahwa kehidupan di kolong langit ini akan berakhir. Dituliskan di sini langit dan bumi akan berlalu. Jadi memberitahukan kepada kita bahwa hidup di kolong langit yang sekarang ini tidak akan selama-lamanya. Ini menyadarkan bahwa kita hidup di kolong langit ini, di bumi ini tidak selama-lamanya. Ada batasnya, ada akhirnya. Bahkan sebelum langit dan bumi ini berlalu, kita sudah tidak ada lagi. Itu bisa saja. Orang tua, kakak adik, ayah ibu, rekan, teman. Orang-orang yang sekitar kita yang kita cintai. Atau orang-orang yang kita kenal, yang tidak bersama kita. Faktanya telah tidak bersama dengan kita. Mereka sudah menyelesaikan perjalanan hidup kita. Hal itu juga bisa terjadi pada kita. Tetapi yang lebih panjang dari usia kita ternyata adalah usia langit dan bumi. Itu pun akan berlalu. Tapi kapan? Ternyata diberitahukan bahwa ini misteri. Ya, malaikat tidak tahu. Hanya Bapa sendiri yang tahu. Kalau di sini tuliskan anak pun tidak tahu, itu menyatakan bahwa Yesus dalam kemanusiaannya ia tidak tahu. Tetapi Bapa tahu. Kealahan Yesus tidak terbatas, tetapi kemanusiaan Yesus terbatas. Seperti yang tertulis di dalam Filipi pasal 2 ayat 7. Ia dalam kesetaraannya dengan Allah tidak dipertahankan di dalam inkarnasi. Bukan hilang, tapi tidak dipertahankan. Ketika Yesus ada di Nazaret, Yesus tidak ada di Yerusalem. Itulah batas-batas kemanusiaan Yesus. Dalam hal pengetahuannya tentang apa yang akan terjadi dalam kesudahan langit dan bumi. Kemanusiaan Yesus membatasi, anak pun tidak. Tetapi Bapa sendiri tahu. Sudah tentu di sini kealahan dari Yesus mengetahui semuanya itu, tetapi kemanusiaannya ia sangat terbatas. Ya, terbatas karena ia menjadi manusia seperti manusia pada umumnya seperti kita. Dan yang membedakan satu-satunya ia tidak berbuat dosa. Nah, dari firman ini kita diingatkan bahwa kehidupan di muka bumi akan berlalu. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Perjalanan akan segera selesai, tapi kita akan masuk ke dalam perjalanan yang baru. Memang di ayat ini tidak dibahas. Selanjutnya bagaimana? Di 2 ayat ini hanya mengungkapkan bahwa kehidupan di kolong langit ini, langit bumi ini akan selesai. Seperti kita ketahui, Alkitab juga memberitahukan setelah selesai kehidupan di muka bumi ini ada kehidupan yang baru. Harus dipahami bahwa kehidupan yang sekarang justru merupakan persiapan untuk kita menjalani kehidupan yang baru dalam kekekalan setelah langit dan bumi ini selesai. Setelah kehidupan kita bernafas di dalam tubuh ini selesai. Kita sudah sering mendengar tentang langit baru, bumi baru. Itulah langit, bumi baru. Setelah kehidupan langit bumi yang lama. Dan hanya orang-orang yang percaya sepenuh pada Kristus, yang hidup dalam kebenarannya, yang terus menaruh harap kepadanya, yang akan bersama Tuhan di dalam langit baru, bumi barunya. Apakah kita siap menghadapi kenyataan itu?
sebagai anak-anak Tuhan kita harus siap. Karena itu ditekankan di sini, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Karena itu kita harus berpegang teguh kepada perkataan Tuhan, kepada janji Tuhan, kepada firman-Nya. Karena kalau kita berpegang teguh kepada perkataan Tuhan, kepada firman Tuhan, kepada janji Tuhan, dan kita mempraktekannya, kita mempercayainya, kita melakukannya, maka roh kita terpelihara. Percaya kita terpelihara, pengharapan kita terpelihara, batin kita terpelihara. Inilah yang menyiapkan kita untuk masuk dalam langit baru dan bumi baru. Dan ini kita harus lakukan setiap saat, setiap waktu. Menjadi lifestyle hidup kita. Hidup menurut firman yang Tuhan sampaikan, yang Tuhan katakan. Karena firman ini kekal. Maka ketika kita hidup dalam kehendak Allah yang kekal, kita akan mengalami kekekalan bersama dengan Allah. Bukan kekekalan dalam penderitaan. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15-17 saya bacakan, janganlah kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua orang yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan. Saya ulang, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Firman Allah tidak akan lenyap, tetapi kekal. Firman Allah adalah kehendak Allah. Dan kalau kita melakukan kehendak Allah, melakukan firman Allah, berarti kita mengasihi Allah. Siapa yang mengasihiku, ia melakukan perintah-perintahku. Dan ketika kita hidup dalam kebenarannya, ini merupakan persiapan sampai pada akhirnya. Persiapan yang benar-benar disiapkan, sehingga kita sebagai orang percaya, kita benar-benar siap. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Jadi kalau kita hidup dalam keinginan dunia, kita ikut lenyap. Tetapi apabila kita melakukan kehendak Allah, maka kita akan hidup terus bersama dengan Dia. Karena orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Hidup bersama dengan Allah. Di langit baru, bumi baru. Mari waktu yang Tuhan sediakan untuk kita gunakan untuk bersiap-siap. Berkemas-kemas. Karena perjalanan yang lama segera selesai, tapi kehidupan yang baru sudah terbentang di hadapan. Hanya kapannya Tuhan panggil kita, saya tidak tahu. Dan kapan langit bumi ini berakhir, hanya Allah yang tahu. Tapi bagi kita yang paling penting apa? Bersiap-siap. Mari kita jalani hidup ini sebagai bersiap-siap kita untuk menghadapi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Kau telah menciptakan kami dalam hidup yang baru. Kau memberi anugerah keselamatan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami mempercayai apa yang Kau katakan. Kami mempercayai firman-Mu. Bahwa kehidupan di kolong langit ini akan segera berakhir. Namun Kau sediakan kehidupan yang kekal. Karena itu Tuhan, terus bangunlah dalam diri kami kesadaran ini setiap saat, setiap hari. Sehingga apapun yang kami alami, apapun yang terjadi dalam hidup kami, tidak menghalangi kami, tidak menghentikan persiapan kami untuk kami menyambut kehidupan baru di langit baru, bumi baru. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu, kami menyerahkan keluarga kami dalam tangan. Kami percaya Kaulah yang menyediakan kekuatan kala kami lemah dan pengharapan kala kami tidak bisa melihat pasti ke depan. Dan Kau yang memberikan kepada kami keteguhan di dalam hati. Untuk kami terus memandang dan mempercayai-Mu. Terima kasih Tuhan. Saya menyerahkan apa yang akan kami lakukan hari ini dengan tangan kami. Apa yang akan kami tempuh hari ini. Kiranya Tuhan menuntun dan menolong kami. Sehingga hari ini pun kami
melakukan persiapan untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Menyerahkan keluarga kami dalam tangan-Mu, rekan-rekan di gereja, rekan-rekan yang melayani ke dalam penyertaan Tuhan. Sehingga kami terus ada dalam penggembalaan Tuhan sampai pada akhirnya. Terpujilah nama-Mu, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu, bahkan pemeliharaan hingga kekal. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami percaya, kami berserah diri. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan jalani hari ini dengan penyertaan Tuhan dan terus melakukan kebenarannya. Salam berkemenangan, Tuhan Yesus memberkati.